Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Masjid Al-Khairat yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bertemu pada kajian rutin kita, dan saya masih akan melanjutkan pembahasan kita tentang tauhid. Ya, ini kita menyampaikan tentang hal-hal yakni berupa sesuatu yang merusak tauhid, bahkan secara umum yakni akidah kita, terutama yang ada di negeri kita ini, yakni khurafat. Khurafat ini secara makna bahasa dia biasa diartikan dengan tahayul atau dongeng atau legenda. Jadi khurafat itu yakni semua cerita berupa dongeng atau khayalan atau ajaran-ajaran, baik berupa pantangan apa misalnya larangan, atau juga adat istiadat yang diyakini ya oleh manusia. Dia juga berupa ramalan-ramalan atau pemujaan atau kepercayaan yang kalau kita kaji dari timbangan syariat Islam atau ajaran Islam, maka dia telah menyimpang. Maka pada pertemuan terdahulu kita telah sampai pada poin ke-9, yakni khurafat yang ada di negeri kita ini. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan yakni poin yang ke-10, yakni berupa contoh dari yang namanya khurafat yang ada di negeri kita ini. Khurafat yang ke-10 itu yakni nyadran dan padusan. Biasanya ini di penghujung bulan Sya'ban. Ketika menginjak bulan Sya'ban, atau biasa juga disebut dengan bulan Ruah, maka akan kita lihat, saksikan itu ada aktivitas khusus yang biasa dilakukan oleh masyarakat ya. Walaupun tidak di semua tempat dan tidak juga diikuti semua orang. Namun sebagian masyarakat meyakini ini adalah sebagai ritual yang wajib. yakni ketika datangnya bulan Sya'ban. Dan orang di Jawa itu biasa menyebutnya dengan nyadran. Maka di dalam hal ini mereka melakukan beraneka ragam prosesi yang mereka kerjakan untuk merayakannya. Misalnya sebagian orang di Magelang itu mereka melakukan ritual sadranan di puncak Gunung Tidar itu. Konon katanya di puncak gunung itu terdapat petilasan Syekh Subakir. Jadi ada sesaji yang mereka lengkapi ritual tersebut.
ada nasi lengkap, jajanan pasarnya, bunga-bunganya. Yang minimal itu ada 5 macam. Ada minumannya wedang, teh, kopi, kencur, ada tapenya, ada juga ketan dan juga air putih. Ada di daerah Klaten itu, di Jatinom itu ada acara turun menurun itu di makamnya Ki Ageng Gribik. Itu biasa disebut dengan nyebar apem, ya. Oleh karenanya itu para masyarakat atau warga itu biasa mereka berebut, yakni apem yang dilempar itu, yang disebarkan itu. Maka para pengunjung atau masyarakat itu mereka berebut, ya. Dan juga jamaah rahimakumullah, kadangkala lokasi yang paling ramai itu kalau di bulan Sya'ban itu, terutama di pertengahan itu, kuburan. Ya. Bahkan ada sebagian masyarakat itu mereka serentak itu pada hari tertentu pergi membersihkan makam di desanya itu di bulan Sya'ban itu. Nah, ini ada keyakinannya ini. Apa itu? Ya, ini ada keutamaan tertentu bagi yang melakukannya. Ada pula yang mereka itu pergi ziarah ke kuburan tertentu, misalnya ke makam Wali Songo atau ke makam-makam kiai atau orang-orang sakti. Dan ini biasanya orang-orang yang datang ke kuburan di bulan Sya'ban ini ataupun di bulan atau hari-hari lainnya itu bermacam-macam itu motifnya, itu sebabnya itu, ya. Yang pertama, ada orang-orang yang sekedar berziarah itu jamaah, ini rutinitas mereka saja itu. Setiap kali datang bulan Sya'ban, mereka menjadikan kuburan-kuburan tertentu itu sebagai tempat perayaan yang wajib dikunjungi, ya. Padahal ini tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan secara khusus Nabi bersabda, la tattakhizu qabri aidan. Jangan kamu jadikan kuburanku itu sebagai tempat perayaan. Hadis riwayat Abu Dawud. Perayaan itu apa? Yakni sesuatu yang orang rayakan, adakan berulang-ulang. Seperti apa orang Idul Adha dan Idul Fitri. Itu perayaan namanya. Tapi ini jangan salah paham. Di dalam Islam tuh ada nggak yang namanya ibadah ziarah kubur? Ada. Ziarah kubur tuh artinya berkunjung. Ziarah itu kan berkunjung. Ziarah kubur, berkunjung ke kubur. Itu ada syariatnya. Tapi tujuannya apa? Yakni pertama mendoakan mayat yang orang dikubur yang kita kunjungi itu dengan tata caranya ada menurut sunnah, misalnya berdoa menghadap kiblat, bukan ke kubur itu. Yang kedua, bertujuan mengingatkan diri kita, yakni untuk apa? Kita akan mati. Dua kata Nabi SAW yang melembutkan hati itu, mak. Pertama membaca Al-Quran, yang kedua mengingat kematian. Dan kita pergi kuburan itu. Tetapi tidak ditentukan waktunya. Karena yang namanya ibadah itu, dia tidak boleh kita tentukan waktunya itu, kecuali ada di syariat. Gak boleh kita menentukan satu ibadah itu tertentu, harinya, jamnya, bulannya. Apalagi dengan sangkaan ada keutamaan. Semuanya itu ada dasarnya. Termasuk berkunjung ke kuburan. Jadi kalau ada orang berkeyakinan berkunjung ke kuburan tiap hari Jumat,
dengan menganggap ada keutamaan, dasarnya mana? Sedangkan baca Quran saja, kita mengkhususkan tiap hari atau malam Jumat ayat tertentu atau surah tertentu, itu harus ada dalilnya. Misalnya hari Jumat atau malam Jumat itu membaca surah Al-Kahfi, itu ada dasarnya. Karena itu sudah menentukan. Makanya kita bilang kemarin tuh, ibadah itu terkait 6 perkara itu. Sebab, jumlah, jenis, tempat, waktu, dan jumlah. Gak boleh kita tentukan sendiri. Gak boleh kita rubah kalau sudah ditentukan. Jadi yang namanya kembali kita tadi ke ziarah kubur, itu ada syariatnya. Tapi menentukannya setiap bulan Sya'ban, nah itu harus ada dasarnya. Sama seperti mandi, syariat mandi itu. Kalau di daerah tertentu namanya mandi Balimau misalnya kan. Itu harus ada dasarnya. Menentukan waktunya itu. Karena mandi itu ada dia secara adat saja, yakni dalam rangka membersihkan badan. Itu ada yang mandi pagi. Yang biasa kita mandi pagi dan sore. Ada yang siang, ada yang malam habis olahraga ya kan. Itu kebiasaan saja ada. Tapi kalau dalam rangka ibadat harus ada dalilnya. Misalnya mandi wajib, itu kan ada dalilnya. Kamu kalau habis campur suami istri atau haid atau nifas, wajib mandi. Atau orang baru masuk Islam, itu ada dalilnya, dasarnya. Gak boleh kita tentu. Mandi misalnya dalam rangka, ada yang wajib, tadi wajib ya. Ada yang sunat. Misalnya mau sholat Jumat. Apalagi sholat hari raya. Sunnah mandi. Tapi kalau menentukan mandi dalam rangka menyambut Ramadan, dibuat pula upacaranya misalnya mandi bersama-sama, landang tino campur di kolam maupun di sungai. Nah ikut dasarnya mana? Paham gak sampai sini? Itulah kita membedakan zat ibadat dengan adat kebiasaan. Jadi berkunjung ke kuburan itu dia harus ada. Karena nggak ada ke kuburan itu secara adatnya, nggak ada. Ada nggak kita secara adat ke kuburan? Kebiasaan enggak kan? Kecuali orang yang gawe di kuburan, misalnya tukang bersih kuburan, ya memang dia adat dia, kebiasaan dia. Kalau ke pasar itu adat kita, kebiasaan ya enggak? Tapi kalau ke kuburan, rasanya saya tidak tahu kalau kebiasaan atau adat. Yang ada itu ibadah. Maka ke kuburan dalam rangka ibadat itu jangan kita tentukan apanya? Waktunya, sebabnya, caranya. Apalagi dalam akidah, misalnya dalam rangka untuk memuja orang yang di kuburan itu, entah makam siapa, ini, itu. Ya. Jadi tempat perayaan adalah tempat yang dikunjungi pada waktu-waktu tertentu secara rutin. Itu namanya tempat perayaan. Maka jika orang mengkhususkan bulan Sya'ban untuk mengunjungi kuburan tertentu, berarti dia sudah menjadikan kuburan yang dikunjungi itu sebagai tempat perayaan. Gak boleh. Ya. Yang kedua, motif orang pergi kuburan itu adalah orang bermaksud untuk melakukan beberapa bentuk ibadah. Ya. Seperti berdoa kepada Allah, baca Quran, bahkan sholat atau ibadah yang lain. Dengan keyakinan bahwa di kuburan itu lebih afdol dari tempat lain. Di kuburan si Anu, paham gak? Diterima kabul doanya, ibadahnya lebih utama. Ini jelas khurafat, bid'ah.
yang nggak pernah diizinkan ataupun dicontoh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa tempat-tempat tersebut lebih sesuai untuk berdoa dan beribadah. Bahkan yang ada sebaliknya jamaah, larangan dari Nabi, dan Nabi mencela orang yang melakukan itu. Nabi bersabda, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum." Jadikanlah atau isilah, hiasilah rumahmu itu dengan solat, yakni solat sunnah. Wala tattakhizuha kuburo, dan jangan kamu jadikan ia seperti layaknya kuburan. Berarti kuburan itu nggak boleh tempat sholat. Itu mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya. Nabi juga bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumah kamu itu seperti kuburan. Fa inna syaitana yaqirru minal baitil ladzi yasma'u suratul Baqarah tuqrahu fi. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi dari hadis yang dibaca tadi bahwa Nabi memerintahkan kita jamaah untuk mengisi rumah kita itu sholat sunnah, baca Quran, dan ibadah-ibadah lain. Tidak sebagaimana kuburan yang tidak disyariatkan bagi kita melakukan berbagai bentuk ibadah meskipun ditujukan untuk Allah. Karena kuburan itu bukan tempat ibadah. Ya, ini ibadah secara khusus. Ibadah secara umum, apalagi ibadah kuburan itu hanya ziarah kubur saja. Tapi itu tadi yang kita sebut ziarah kubur, tujuannya dua itu. Dan lagi pula perbuatan tersebut itu dapat mengantarkan kita jamaah kepada tindakan beribadah kepada kuburan. Dan ini sudah menjadi kelakuan orang Yahudi Nasrani yang kita disuruh menyelisihi mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Apa masjid maknanya? Tempat ibadah. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Kalau kuburan Nabi saja nggak boleh, apalagi kuburan Mbah Anu, Eyang Anu, apalagi kuburan Nabi. Kuburan yang paling mulia itu kuburan siapa? Kuburan Nabi. Yang ketiga, mereka yang berziarah ke makam tertentu untuk berdoa kepada penghuni untuk mendapatkan sesuatu yang dicari dan menghindar sesuatu yang dibenci. Baik doa tersebut ditujukan semata-mata untuk penghuni kubur ataupun dengan dalih, yakni bahwa penghuni kubur itu menjadikan perantara bagi dirinya dengan Allah. Tawassul ya. Maka ini terlarang. Allah melarang. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka jangan kamu menyembah, yakni berdoa kepada siapapun di dalamnya di samping menyembah kepada Allah. Jadi masjid itu kita berdoa kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ini di masjid, apalagi di kubur. Oleh karenanya tadi sudah kita bilang ya, berziarah ke kuburan itu jamaah itu dibolehkan, itu hanya karena kita supaya dapat mengingat kematian dan mendoakan penghuni kubur. Kan kita
berdoa assalamu alayka ya ahlal kubur dan seterusnya itu. Ya, jadi itu pun tadi sekali lagi tidak terikat dengan hari dan bulan tertentu. Lalu bagaimana misalnya kebiasaan orang kalau balik lebaran biasanya dia ke kuburan, ya kan? Nah, saya melihat sih itu bukan karena dia menganggap utamanya hari itu, bukan. Sepertinya ya, itu karena kebetulan mereka pulang di mudik itu. Karena kebiasaan kita di Indonesia ini lebaran tuh mudik. Insya Allah bukan karena mereka menganggap ada keutamaan apa ya, insya Allah ya. Sepertinya seperti itu ya. Karena kebetulan misalnya kayak saya jarang-jarang nih saya balik ke Jambi. Maka setahun sekali saya pulang ke Jambi. Maka ketika saya pulang ke Jambi saya sempatlah karena rindu dengan datuk kan. Akhirnya saya ke kuburannya mendoa kepada Allah. Tapi kalau ingin juga dia terhindar dari sesekali dia nggak usah ke situ. Kalau khawatir itu terikat dengan waktu dan tempat tadi itu. Tapi kalau sengaja bulan tertentu ini beda. Ini mudah-mudahan wallahu alam jawaban yang tengah, karena pasti orang bertanya kan. Kalau tadi dilarang bulan Sa'ban, kuburan sengaja ada keutamaan, ada harinya, ada jamnya, bahkan ngajak jamaah lagi. Nah, bagaimana kalau lebaran tadi itu? Nah, sepertinya lebaran tadi karena kebetulan pulangnya waktu lebaran tadi. Dan itu pun kalau khawatir sampai merusak tadi itu, maka sekali tidak kita kerjakan. Jamaah rahimakumullah, di Indonesia kita ini ya, biasanya terutama di daerah Jawa itu ritual nyadran ini biasanya dikait-kaitkan dengan syiar Islam ya. Padahal kalau kita lihat sih sebenarnya lebih dekat kepada Hindu itu. Adanya kenduri apa segala macam kan. Ada sesajinya, ada ruwatannya itu. Kalaupun ada Islamnya mungkin dimasukkan gitu kan. Entah doanya atau apanya. Jadi kemasannya itu ada baca Qur'annya, ada simbol-simbol yang religius Islamnya. Oleh karenanya itu sebenarnya ya, ini cenderung ya bersifat kultur ya, ini budaya ya. Cara masuk Islam ke Indonesia. Karena ada yang bilang bahwa Islam masuk ke Indonesia ini dengan mengikuti budaya. Tapi sebenarnya kalau kita lepaskan itu ya, tinjauan Islam terhadap metode penyebaran Islam yang dipakai itu, bukankah yang kita yakin itu Islam itu masuk dikit demi dikit ya. Oleh karenanya setiap saat atau bertahap kita harus jelaskan bahwa ini sebenarnya tidak dari Islam. Nggak boleh lagi, harus pelan-pelan. Kalau orang itu menganggap ini metode ya, sama seperti minuman khamr kan, minuman khamr itu kan nggak langsung dia inamal khamru itu haram, tapi bertahap. Pertama turun dulu ayat Al-Baqarah itu, surah Al-Baqarah. Sesungguhnya khamr itu dan judi itu ada baik ada buruknya, tapi buruknya itu lebih banyak. Nggak lama lagi turun lagi ayat. Nah, Allah melarang jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk. Nah, dulu sahabat tuh mabuk sholat. Aturannya berdoa minta rahmat, jadi berdoa minta azab, mabuk. Nah, sudah kuat iman sahabat, baru turun innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu ridsun min azmalis syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, sesungguhnya minum-minuman keras, judi, menyembah berhala, mengundi nasi pakai panah itu kotor, rijis, najis. Jauhi supaya kamu beruntung. Itu. Baru para sahabat pecahin gentong-gentong. Sampai di dalam riwayat turunnya surah
Al-Maidah ayat 90 itu. Jalan-jalan di kota Madinah itu becek. Katakanlah banjir lah karena orang menumpahkan gentong-gentong tadi. Karena waktu itu khamar itu seperti minum kopi sama kita zaman kini kan. Sudah biasa orang mabuk zaman dulu. Tapi para sahabat itu sami'na wa ata'na. Judi juga. Ini orang Muslim nggak boleh. Maka saya mengingatkan nih, terutama jamaah saya di Masjid Al-Khairat ini. Ini sekarang lagi wabah nih, judi online. Apa namanya itu? Slot. Mak, lihat HP anak emak tuh. Ini judi slot nih, ya Allah. Sampai pakai istilah sedekah dulu. Sedekah pulsa, apa sedekah pun. Ya Allah, itu mah bukan sedekah itu mah. Sedekah itu syariat yang diajarkan. Ini mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Sedekah itu bagus. Ikut sedekah itu maksudnya ngasih modal untuk judi, ya Allah. Sampai saya dapat cerita itu. Ada bapak sama anak itu berjudi sama-sama pakai api, ya Allah, Pak. Sampai ada ada kenalan saya itu di perusahaan dia tuh. Bendahara itu sampai pakai uang kantor 170 juta, Mak. Bayangkanlah, Mak. Akhirnya untung kakaknya tanggung jawab diganti. 170 juta, bayang. Mak lihat-lihatlah tuh anak-anak judi. Macam-macam jenisnya tuh judi online tuh. Ini sekarang nih kita harus lihat tuh anak-anak. Saya tanya, kalau anak saya tanya. Jangan kita anggap remeh. Sama kayak judi juga itu. Judi slot ya. Kok Ali tahu? Main dengan pasar. Oh. Pemain. Iya sekarang parah. Ya. Nah itu tadi kita sudah jelas ya bahwa ada lagi yang di penghujung Sa'ban tadi mandi bersama tadi itu. Nah ini nggak jauh lah, orang Islam nggak usah, maksiat itu ya. Kemudian yang ke-11 khurafat yang ada di Indonesia nih, sial karena kejatuhan cicak. Jadi sebagian orang, apalagi kaum muslimin, kalau jatuh cicak, apalagi di pundaknya, apalagi di mukonya, kepalanya, langsung dak digduk. Itu jantungnya berdegup kencang. Iya. Tadi tuh apalagi jatuh di ubun-ubunnya. Maka dia segera ngitung ini bakal terjadi apa ini. Musibah ini. Ini banyak dianut sebagian orang. Lalu apa solusinya? Mereka langsung memburu cicak itu biasanya. Biasanya disobek apanya tuh? Mulut cicak itu. Supaya musibah tidak jadi nimpa dia. Ini termasuk khurafat ini, keyakinan gak benar ini. Ada juga orang kalau lagi jalan lalu ada tiba-tiba melintas ular atau hewan lain nyebrang jalan. Nah, mereka menyangka ikut isyarat adanya kendala dalam perjalanan. Ada juga yang mengaitkan suara burung gagak. Itu bakal datang malaikat maut di dekiknya. Ada lagi kembar mayang yang jatuh saat resepsi pernikahan. Tahu kembar mayang yang dihias ya? Itu dianggap mereka itu pertanda bahwa akan terjadi prahara rumah tangga yang menimpa kedua mempelai ini. Dan masih banyak lagi kalau kita bikin kamus, keyakinan-keyakinan khurafat kayak itu banyak. Mitos itu ya. Jadi sebagian orang kejawen itu mereka melakukan ritual ruatan untuk menepis musibah itu. Nah sebenarnya keyakinan ini bukan kini aja, Mak. Dulu di zaman jahiliyah juga ada. Orang jahiliyah nganut khurafat ini.
Imam Baihaqi berkata, perasaan sial karena adanya pertanda tertentu telah dikenal pada zaman jahiliyah dulu, yang mana mereka menganggap sial di saat mendengar suara burung menjelang pergi untuk suatu keperluan, menganggap isyarat buruk ketika ada suara gagak atau lewat binatang di jalan dan lain-lain. Jadi orang jahiliyah meyakini itu, sudah meyakini itu. Inilah yang disebut dengan tatayur, menganggap sial sesuatu. Ini berasal dari kata qair yang berarti burung ya. Jadi karena pada umumnya orang dahulu itu menganggap sial itu dari burung ya. Sinyalnya dari burung. Bahkan kalau orang jahiliyah dulu tuh kalau dia mau pergi dia melepas burung dulu. Kalau burung itu ke kanan mereka jadi berangkai. Kalau ke kiri mereka urung. Kalau lurus ke tengah ulang lagi. Kan lucu juga tuh ya, tergantung burungnya lah. Iya kan? Jadi sampai itu Pak keyakinan mereka. Ini tatayur ya. Jadi mengkaitkan jatuhnya cicak itu dengan datangnya musibah, ini tatayur khurafat, tahayul. Karena nggak ada dalil dasarnya apa. Secara syariah, secara syariat, Quran, hadis, apapun pun secara ilmiah, secara akal, ada nggak? Kalau misalnya jangan duduk di atas bantal, kelak bisulan, mungkin secara ilmiah mungkin tidak ada kan. Tapi kalau secara akal, yuk masuk bantal diduduk. Cuman caro gaya dulu tuh ngasih tahu itu. Sama cak betino bunting jangan tegak depan pintu, kelak susah beranak. Ya kan? Kalau secara dalil apa? Syariah mungkin gak ada apa hubungannya betino hamil dengan tegak depan pintu dengan susah beranak. Tapi kalau secara akliyah mungkin masuk, apa betina ambil depan pintu susah orang lewat, kelak tersenggol. Cuman cara orang dulu tuh yang ngasih tahu ditakut-takutin agak pakai apa? Susana. Jadi kadangkala ada juga sisi. Cuman cara orang dulu tuh yang apa lagi? Kadang ada yang ada adonian seperti bergerak-gerak apa? Tangan gatal dapet duit ada juga ya. Dari mana ininya gitu? Kalau nak gatal tangan tidak usah cuci-cuci, gatal lah tuh tangan. Nggak ada dasar dari mana itu? Berdenyut-denyut apa namanya? Mato itu diomongin orang apa? Lupa saya. Hah? Oh ada penengokan gitu. Ya. Terus kalau bersin apa batuk apa wudu? Diomongin orang gitu. Ya Allah. Batuknya memang batuk. Dari mana diomongin orang ya? Nah itu mah. Jadi kadangkala ada, tapi cara orang dulu itu tadi. Apalagi ya? Jangan jahit tengah malam, nanti susah jodoh. Tidak ada hubungannya itu secara dalil syar'iyahnya tidak ada. Tapi mungkin secara akal, mungkin dulu tuh belum ada lampu, belum ada PLN, kelak tercucuk tangan. Maka jangan nak gadis. Cuman cara nakut ninyo, cara orang dulu ditakut-takuti tidak dapet jodoh. Mungkin betina dulu ini gitu apa? Tekar kalau dikasih tahu tuh. Kalau gini harusnya cuman jauh tengah malam lampu jak siang. Nah, jadi kadangkala ada keyakinan itu yang kita lihat, makanya kita harus luruskan dulu kan. Di mana yang bisa kita terima? Di mana yang bisa merusak? Cuman cara penyampaiannya yang salah. Nah, itu. Kalau kita jadikan kamus banyak nian itu. Yang ini, yang itu ya. Tapi soal suara tadi itu jamaah, dalam agama kita ada itu suara hewan itu mak. Ya. Tapi ini harus perlu dalil tadi itu. Sebagai contoh misalnya, ada hadis Nabi SAW
Kalau kamu mendengar suara ayam jantan berkokok, iza sami'tum siyahat dayakati fas'alullahi min fadlihi. Jika kau mendengar ayam jantan berkokok, maka mohonlah, berdoalah kepada Allah karunia, karena dia melihat malaikat. Kalau kau mendengar ringkikan khimar, maka keledai ya, maka mohonlah, berlindunglah kepada Allah karena dia melihat setan. Nah ini ada ini hadis dikeluarkan Muslim. Nabi nyebut suara ayam jantan berkokok sebagai tanda datangnya malaikat, hadirnya malaikat. Nah, kita harus ada meyakini, karena ini ada dalil syar'i yang menyebut. Hah? Tidak ada. Ya. Kalau dengar keledai ya. Beda dengan keyakinan yang itu, Mak. Jadi ada nih orang-orang agen tahayul nih kan. Ya. Yang ngecek kalau ada ayam jantan berkokok tuh malam hari, itu tanda ada anak betina yang hilang perawannya. Anak gadis yang hilang dari mana? Ya, jadi kita juga pernah dengar tadi itu bahwa Nabi bersabda, ringkikan himar itu tanda dia melihat setan. Kita dianjurkan ta'awuz. Ya, ini ada dalilnya. Adapun suara-suara hewan lain, itu tidak ada. Kalau ada kita menyebutkan keyakinan dengar suara hewan tertentu, ini ya. Siapa dengar suara nyamuk berdenging, nanti dia akan, itu dasarnya dari mana? Enggak ada itu. Tadi sudah kita bilang, enggak ada ilmiahnya. Enggak ada itu. Seperti cicak tadi ya, bencana. Gimana cicak punya punya ilmu, punya tahu ada musibah itu. Bahkan itu tergolong syirik. Kalau mengkaitkan cicak dengan musibah, ular tadi nyebrang jalan dengan berupa hambatan, atau arah terbang burung tadi dengan nafsib sial, bukan hanya tidak sah, sekali lagi bahkan itu kesyirikan. Nabi pernah bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Menganggap sial sesuatu itu syirik. Menganggap sial itu sesuatu itu syirik. Ya. Menganggap sial itu sesuatu itu syirik. Tadi dulu kita udah jelaskan, ada satu daerah itu yang punya anggapan kalau pakai baju hijau akan terjadi bencana. Kemudian bagaimana kalau ada orang yang meyakini itu? Karena kuatnya itu keyakinan itu tersebar, sama kayak tadi itu gitu kan. Beberapa keyakinan itu tersebar, tiaro itu atau sesuatu itu sudah tersebar tadi, tangan gatal tadi itu. Atau kalau pedagang di pasar itu dapat duit pertama yang orang belanja itu ditepuk-tepuk, apa namanya itu? Laris. Dari mana itu tuh? Coba pikir ya. Nah itu harus kita luruskan. Ini kan banyak pedagang kok. Jadi dapat ngapu, saya sering ngapu mah. Iko biar laris lah. Ini ngapu ditepuk-tepuk, ngapu tidak ditepuk siko misalnya kan? Ngapu ditepuk dia. Berarti kan ada keyakinan itu. Nah itu perlu diluruskan itu. Bagaimana itu? Karena sudah melakukan itu setiap hari, meyakini bahkan mengamalkan, sehingga kalau tidak diamalkan tuh ada keyakinan sesuatu yang lain. Ada sesuatu yang bakal ini. Maka kata Nabi SAW, ini ditanya oleh sahabat, macam mana itu? Rasul sering karena kuatnya itu kan. Bagaimana kami menebusnya tuh Rasulullah? Maka Rasulullah mengajari sahabat doa ini, zikir ini. Kata beliau, baca ini, Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha ghairuka. Ikutin mak.
Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Nah itu. Jadi kalau kita tadi itu sudah terbiasa terbiasa tadi itu berdebar karena keyakinan tahayul bid'ah khurafat tadi sudah berapa. Lalu kita merasa cemeh itu kan. Supaya hilang itu tuh ya, tebus dosanya baca ini kata Nabi SAW. Ini hadis riwayat Ahmad. Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Ya Allah, tiada nasib baik kecuali nasib baik darimu. Tiada tiaroh kecuali tiarohmu. Dan tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam. Kemudian hadirin rahimakumullah, ada yang ke-12, bintang beralih, itu tanda kematian. Jadi kalau ada orang keyakinan tuh dia dengar berita mati, ada orang mati, maka dia semangat, dia ngomong, oh pantas, kenapa? Kemarin malam tuh saya nengok aduh bintang pindah, atau bintang jatuh kalau gitu ya. Ini keyakinan yang dianut oleh sebagian manusia ini. Ada lagi memiliki anggapan sebaliknya, bintang beralih. Atau ada yang menyebutnya dengan tahi bintang adalah pertanda baik, yakni akan lahir seorang tokoh yang berpengaruh. Jadi sebenarnya orang jahiliyah dulu juga seperti itu. Nabi pernah duduk bersama sahabat, duduk. Tiba-tiba ada di langit tuh bintang beralih tadi itu, pindah tadi. Kalau kita itu bintang jatuh tadi. Maka Nabi bersabda, apa yang kamu kecek, kalau bahasa gitu ya, waktu zaman jahiliyah dulu sebelum datang Islam, kalau nengok itu. Maka sahabat jawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dulu kami mengatakan punya keyakinan bahwa pada malam hari itu sudah lahir seorang pria yang agung dan telah wafat pula pria yang agung. Maka Nabi langsung koreksi keyakinan itu. Apa kata Nabi? Bintang itu dilempar bukan karena seseorang yang mati ataupun lahir. Akan tetapi Rabb kita tabaraka wa ta'ala ketika memutuskan perkara, maka bertasbihlah para malaikat penyangga aras. Kemudian bertasbihlah para penduduk langit di bawah mereka, hingga suara tasbih tersebut sampai ke penduduk langit dunia ini. Kemudian para malaikat yang berada di bawah penyangga aras bertanya kepada para penyangga aras, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Lalu mereka pun mengabarkan tentang apa yang telah Dia firmankan. Maka sebagian penduduk langit mengabarkan kepada sebagian yang lain, sehingga kabar tersebut sampai ke langit dunia. Ketika itu jin mencuri dengar tentangnya kabar itu, untuk disampaikannya ke walinya, yakni dukun yang dia diminta itu. Maka jin itu dia itu dilemparlah dengan bintang tadi itu. Maka jika mereka berhasil mendengar kemudian mengabarkan sesuai yang didengar, maka beritanya benar. Akan tetapi mereka itu suka membuat-buat dan nambah. Hadis riwayat Muslim. Benar tak Mak? Ternyata bukan manusia aja. Mak aja kan biasa tuh kan omongan tuh selalu ya tak? Kecean tuh selalu bertambah. Kalau duit netep kuit berkurang, tidak ada bertambah. Kau dikasih ikona berapa? 50.000, cuma nambah pakai 10.000. Kan? Jarang yang kau dikasih 50.000, nah kamu tambah 100.000. Jatuh itu. Tapi kalau omongan bertambah itu. Aduh itu orang pemburan itu. Pisah kepalanya. Pisah kepala supir ke keneknya.
Padahal emang pisah lah kepala supir kayak gini, tidak ada bersatu. Berita yang orang sampai itu maksudnya tuh kepalanya lepas. Nah itu. Nah, jadi kalau dalil bahwa bintang pindah tadi itu karena melempar setan, itu adalah firman Allah. Karena bintang itu ada 3 manfaatnya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin." Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan. Surah Al-Mulk ayat 5. Wa alamati bin najmihum yahtadun. Dan dia ciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang itulah mereka dapat petunjuk. An-Nahl ayat 16. Jadi bintang itu sebagai penunjuk jalan. Orang-orang dulu sebelum ada kompas, apalah GPS sekarang ini. Dulu itu kalau orang jalan, orang di laut, itu mereka menentukan arah itu dari mana? Melihat bintang. Karena arah bintang itu ada ininya, ada ininya masing-masing gitu kan. Nah itu. Jadi berdasarkan kedua ayat itulah al-imam seperti ulama yang bernama Qatadah rahimahullah, mereka mengatakan bahwa Allah menjadikan bintang itu, manfaat bintang itu 3 hal. Apa itu? Penghias langit. Yang kedua sebagai penunjuk arah. Yang ketiga untuk melempar setan. Jadi bintang itu dilempar ke arah setan yang mencuri kabar dari langit tadi itu, yang sudah kita baca hadisnya itu. Karena di antara jin dan setan itu ada yang mereka bekerja sama dengan dukun dari langit itu. Ya. Ada lihat di surah Jin ayat 9 itu. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar berita-berita itu, kata jin. Tapi sekarang barang siapa yang mencoba dengar-dengar berita itu, tentu akan dijumpainya panah api yang membakarnya. Dan ada kalanya mereka itu sebelum sampai dapat berita, mereka kena panah. Ada kalanya mereka sudah dapat berita baru dipanah. Dan dia sempat menyampaikannya, maka itu sampai kepada dukun itu. Cuman itu 1 banding 1000. Kebanyakan mereka tadi sudah kita bahas, mereka berdusta itu ya. Jadi Rasulullah pernah beritanya soal paranormal itu. Mereka nggak ada apa-apanya kata Rasul. Tapi kata sahabat, kadang-kala mereka benar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, itu bisikan dari jin. Ya, jin bisikan ke telinga dukun itu, kahin itu. Tapi mereka campur dengan 100 dusta. Kita sudah bahas kan, sering kan. Siapa yang datang ke dukun, maka tidak diterima ibadahnya berapa? 40 hari. Siapa yang datang ke dukun, dia sudah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi SAW. Maka hal ini, yakni pergi ke dukun ini sesuatu dosa besar. Yang datang aja, kecuali dukun-dukun yang dibolehkan, seperti dukun patah tulang dan dukun beranak, atau dukun urut, itu pun yang syar'i. Bukan tino ngurut lanang, bukan. Tapi lanang ngurut lanang, tino ngurut tino. Barangkali ini yang bisa disampaikan. Sudah masuk waktu Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita dari hal-hal khurafat yang merusak akidah dan tauhid kita. Insyaallah pekan depan akan kita lanjutkan kembali. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.